Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Pak Guru. Kali ini kita akan membahas tentang menyusun dan menyimpulkan isi teks laporan percobaan. Pada video ini Pak Guru ingin melanjutkan materi yang ada pada video sebelumnya itu ya, mengenai sistematika laporan percobaan. Nah, kali ini Pak Guru akan memberikan contoh dari sistematika laporan percobaan itu. Nah, untuk lebih lengkapnya materi tersebut, silakan kalian buka buku Marbi ya. Di situ lengkap contohnya beserta isi teksnya. Di sini Pak Guru menampilkan poin-poin dari isi teks yang ada pada sistematika laporan percobaan pada buku tersebut. Oke. Nah, di sini kita langsung saja ya ke materinya. Yang pertama, nah ini contoh susunan teks laporan percobaan. Oke, nah di sini judulnya itu adalah uji kandungan bahan makanan. Nah, judul ini Pak Guru ambil dari contoh teks yang ada pada buku Mardi kelas 9 tersebut. Nah, silahkan kalian cek di sana bukunya. Kemudian di sini dari judul ini, maka kita masuk pada sistematika laporan percobaannya. Yang pertama ada pendahuluan ya. Nah, pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ini ada latar belakang. Nah, ini latar belakang. Apa sih latar belakang itu? Latar belakang ini berisi penjelasan tentang judul atau masalah yang akan dikaji. Selain itu, latar belakang berisi ketertarikan peneliti terhadap objek yang akan diteliti, serta penekanan tentang pentingnya percobaan tersebut dilakukan. Nah, ini isi dari latar belakang ya. Contoh dari bentuk latar belakang ini silakan kalian cek langsung di bukunya di situ ya. Yang contoh teksnya itu uji kandungan bahan makanan. Kemudian apa sih pola dari susunan latar belakang ini? Nah, pola susunan latar belakang ini contohnya ya, biasanya berupa penjelasan yang dimulai dari umum ke khusus atau dari khusus ke umum. Nah, ini kalau kita ingin membuat suatu latar belakang, kita harus menentukan polanya. Misalkan apa sih yang dimaksud dari penjelasan dimulai dari umum ke khusus ini? Nah, contoh di awal kita membuat sebuah latar belakang, kalau misalkan dari umum ya kita jelaskan dulu secara umum tentang masalah yang kita kaji. Biasanya dia mendeskripsikan atau mendefinisikan tentang masalah yang dikaji tersebut. Kemudian dilanjutkan penjelasan berikutnya, entah itu bagian-bagian dari masalah tersebut, kemudian karakteristik dari masalah tersebut dan sebagainya ya. Itu kalau misalkan kita membuat pola dari umum ke khusus. Nah, begitu juga misalkan kalau dari khusus ke umum ya, tentunya kalau dari khusus ke umum ini di awal latar belakang itu kita menjelaskan tentang ya pentingnya suatu masalah tersebut begitu. Ini kalau misalkan dari khusus ke umum ya, kita rincikan dulu spesifikasi dari masalah tersebut, baru kita paparkan terus sampai akhir. Di akhir latar belakang itu kita gambarkan secara umum tentang masalah tersebut. Nah, itu kalau misalkan dari khusus ke umum begitu. Ini pola susunan latar belakang ya. Sekali lagi itu polanya dari umum ke khusus atau dari khusus ke umum. Contohnya bisa langsung kalian lihat pada buku tadi tersebut.
buku-buku yang lain ya, atau di contoh-contoh laporan yang ada di internet. Silahkan nanti bisa kalian lihat bentuk pola susunan latar belakang. Oke, berikutnya yang ke B itu ada belum ke B ya. Ini masih pada bagian A, pendahuluan, yaitu rumusan masalah. Nah, setelah ada latar belakang, maka akan muncul rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini kalau kalian ingin membuat suatu pengantar, bisa misalkan berdasarkan latar belakang di atas ya, atau berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut, atau dapat dirumuskan masalahnya. Yakni misalkan bagaimana menguji kandungan karbohidrat, protein, lemak, dan glukosa dalam berbagai bahan makanan. Nah, ini rumusan masalah. Rumusan masalah ini diambil dari judulnya itu ya seperti tadi ya, uji bahan makanan. Nah, bahan makanan inilah yang akan dicari, atau bahan makanan inilah yang akan diuji, yang di dalamnya terdapat karbohidrat, protein, lemak, dan glukosa dalam berbagai bahan makanan. Nah, ini bahan makanan. Oke. Karena di judulnya tuh menguji kandungan bahan makanan. Ini dari segi rumusan masalah. Nah, berikutnya ada tujuan. Nah, tujuan ini tidak boleh lepas dari rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya mengenai bagaimana menguji kandungan karbohidrat, protein, lemak, dan glukosa dalam berbagai bahan makanan, maka di tujuannya ya tinggal kata bagaimana itu diganti dengan kata mengetahui. Kalau kalian ingin buat pengantarnya sih, pengantarnya boleh misalkan laporan penelitian ini bertujuan, boleh itu. Kalau misalkan dari susunan lengkap teks laporan percobaan, mengetahui kandungan karbohidrat, protein, lemak, dan glukosa dalam berbagai bahan makanan. Nah, ini kalimat yang ada di rumusan masalah dengan kalimat yang ada di tujuan ini tidak jauh berbeda ya. Yang berbedanya adalah kata bagaimana diganti dengan kata mengetahui. Oke, nih ya, mengetahui. Kalau yang rumusan masalah bagaimana, ini letak bedanya. Kalau kata menguji ya tidak jadi masalah, mau ditaruh enggak apa-apa. Nah, ini dari segi pendahuluan ada 3, latar belakang, kemudian rumusan masalah, dan tujuan. Oke, tujuannya ingat ya, di sini ada karbohidrat, oke, kemudian protein, lemak, ya, dan glukosa. Nah, dari tujuan yang sudah ditentukan ini, maka kita akan beralih ke kajian teori. Oke, ya. Kajian teorinya di sini ya, landasan teori ada karbohidrat. Kenapa karbohidrat? Karena karbohidrat ini sudah kita tentukan pada bagian tujuan. Nah, ini apa itu? Nah, di landasan teori ini kalian harus mencari definisi atau materi yang berkaitan tentang karbohidrat. Kemudian landasan teori yang kedua ada protein. Nah, di sini juga sama. Di protein ini kalian harus mencari materi yang berhubungan dengan protein. Kemudian yang ketiga ada lemak. Nah, di sini juga sama, kalian harus mencari tentang materi yang berhubungan dengan lemak. Kemudian yang keempat ada glukosa. Ini juga sama, kalian harus mencari materi yang berhubungan dengan glukosa. Nah, 4 bahan landasan teori ini yang harus kita jelaskan pada bagian landasan teori. Kenapa 4 bagian ini?
tentang karbohidrat, protein, lemak, glukosa, karena ini kita tampilkan pada tujuan. Inilah yang akan kita cari begitu di uji penelitian kita nanti. Kemudian yang C, metode penelitian. Nah, kalau metode penelitian nih, yang pertama alat dan bahan. Nah, alat dan bahan ini tentunya terbagi jadi dua ya, yaitu alat dan bahan. Ini dari segi metode penelitian. Kemudian ada prosedur kerja. Nah, prosedur kerja ini yang berhubungan dengan ya tahapan atau langkah-langkah untuk menguji karbohidrat, protein, lemak, dan glukosa yang ada pada bahan makanan itu. Oke. Contoh teks lengkapnya bisa kalian lihat di buku. Nah, yang berikutnya ada hasil dan pembahasan. Nah, oke, yang pertama hasil tentunya ya berkaitan dengan hasil analisis yang harus berkaitan dengan tujuan pengamatan. Hasil analisis dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau diagram maupun dalam bentuk pendeskripsian. Nah, contoh hasil analisis ini dapat kalian lihat di buku juga ya. Di situ udah lengkap Pak Guru kutip di contoh teksnya itu. Ya, nah ini contohnya. Ada tabel hasil uji bahan makanan. Nah, yang diuji di sini adalah itu nasi, kentang, roti, kemudian tahu, telur, avokat, minyak, mentega, gula, permen. Ini yang diuji tuh bahan makanannya. Oke, jadi tahapan pengujian ini dapat kalian lihat ya. Dapat kalian lihat di buku Marbit tersebut. Ini Pak Guru hanya sekedar menampilkan hasil analisisnya saja. Jadi kalian baca bukunya. Oke. Yang berikutnya ada pembahasan. Nah, di pembahasan ini jelas mendeskripsikan hasil analisis atau pengamatan yang diperoleh, tentunya berkaitan dengan tujuan. Jadi kalau tujuannya sudah jelas, maka di pembahasan ini harus berkaitan dengan tujuan. Intinya kita tidak boleh terlepas dari tujuan pengamatan itu atau tujuan penelitian itu. Misalkan di tujuan penelitiannya tadi ada 4 yang ingin dikaji gitu, misalkan tadi karbohidrat, protein, lemak, dan glukosa, maka di pembahasan ini kita juga harus menjelaskan hasil pengamatan kita tentang karbohidrat, protein, lemak, dan glukosa. Nah, contohnya teks pembahasan di sini. Nah, ada hasil percobaan ya, sebagaimana terlihat pada tabel hasil uji bahan makanan menunjukkan bahwa nasi merupakan salah satu contoh bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, ini Nah, ada karbohidrat katanya di situ. Hal itu terbukti setelah diberikan tetesan dugol, ekstrak nasi berubah warna menjadi biru tua. Begitu juga pada kentang dan roti yang mengalami perubahan warna yang sama seperti nasi setelah diberi tetesan dugol. Sementara itu, tahu dan telur yang diberi tetesan bioret mengalami perubahan warna menjadi ungu. Hal ini menunjukkan bahwa tahu dan telur merupakan salah satu bentuk bahan makanan yang mengandung protein. Nah, tadi karbohidrat, nah sekarang ini protein. Lain halnya dengan avokat, minyak, dan mentega yang merupakan bahan makanan yang mengandung lemak. Oke. Karbohidrat, protein, lemak tadi. Hasil percobaan menunjukkan bahwa kertas buram yang diolesi bahan makanan akan tampak transparan. Pada percobaan yang dilakukan pada gula dan permen, ekstrak gula dan permen yang sudah diberi tetesan Fehling A dan B atau Benidek kemudian dipanaskan
akan mengalami perubahan warna menjadi merah bata. Hal tersebut membuktikan bahwa gula dan permen merupakan glukosa. Nah, jelas ya. Jadi yang pertama tadi di tujuan itu karbohidrat, protein, lemak, dan glukosa. Inilah yang dijelaskan pada bagian pembahasan hasil analisis atau hasil pengamatan yang berhubungan dengan bahan makanan untuk melihat hasil kandungannya itu baik berupa karbohidrat, protein, lemak, dan glukosa. Inilah yang dijelaskan. Begitu. Sumber buku Marbi kelas 9 halaman 8 sampai 9. Ini bisa kalian cek di sana. Oke, yang terakhir simpulan. Nah, di simpulan ini, simpulan harus sesuai dengan tujuan. Ini juga sama. Simpulan juga harus sesuai dengan tujuan. Jadi terstruktur di kajian teori juga harus berkaitan dengan tujuan yang akan dijelaskan. Di hasil analisis juga berkaitan dengan tujuan. Di pembahasan juga berkaitan dengan tujuan. Di simpulan juga berkaitan dengan tujuan. Nah, ini yang disimpulkan tentunya karbohidrat apa hasilnya, protein apa hasilnya, lemak apa hasilnya, dan glukosa apa hasilnya. Ini contoh. Nah, ini kan berdasarkan hasil percobaan dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut. Nah, ini yang penting nih. Jadi simpulannya dia singkat gitu, tetapi harus sesuai dengan tujuan. Ya, ada nasi, roti, dan kentang mengandung karbohidrat. Mentega, avokat, dan minyak mengandung lemak. Ini hasil penelitiannya, hasil percobaannya. Permen dan gula mengandung glukosa. Putih, telur, dan tahu terbukti mengandung protein. Nah, ini jadi ini cara menyimpulkan ya. Cara menyimpulkan itu juga harus sesuai dengan tujuan. Apa yang ada pada tujuan itulah yang harus disimpulkan, karena tujuan itu merupakan sesuatu yang ingin kita capai atau sesuatu yang ingin kita ketahui. Jadi itulah yang harus disimpulkan begitu. Oke, nah bisa kalian lihat juga di di artikel yang ada di internet, ataupun artikel yang ada di jurnal, ataupun yang ada di buku. Bentuk simpulannya juga tetap sama. Mereka pasti akan mengacu pada tujuannya. Oke, ini teknik cara menyimpulkan. Oke, sekian dan terima kasih. Jika ada yang ditanyakan bisa langsung ditanyakan di bagian kolom komentar, atau bisa langsung tanya ke Pak Guru lewat WA ya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.